Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan di PLTS Kang Awang. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan selalu. Oke rekan-rekan para penggiat PLTS, jangan patah semangat, terus upgrade PLTS-nya sampai bisa on terus 24 jam. Oke rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya. Kali ini topiknya masih tentang ATS, cuman ini agak sedikit berbeda. Kali ini saya ingin sharing tentang ATS sinkronus. Jadi ATS ini bukan buatan saya, tapi ini buatan Blih Jaya di Tabanan, Bali ya. Ya, saya penasaran setelah melihat YouTube beliau. Kemudian saya kontak dan saya minta dibuatkan untuk ATS-nya. Nah, ini sudah dikirim ya, dan sudah kita coba. Di sini saya sedikit melakukan perubahan di wiringnya, di perkabelannya. Saya menambahkan relay GQX 38F ya untuk outputnya. Kemudian juga saya saya tambahkan switch selector ya, supaya nanti ketika terjadi trouble di ATS ini cukup dipindah saja ke manual seperti itu. Oke rekan-rekan, seperti apa nanti performa dari ATS ini, kita ikutin ya. Jadi seperti ini bentuk ATS-nya. Ini setelah kita masukkan ke dalam box panel ya. Saya menggunakan box panel ini mereknya Ford ya. Ini ukuran box panelnya 25 kali 30 cm ya. Saya suka dengan box ini ya, karena ini bahannya cukup bagus, tebal, besinya, platnya, kuncinya juga oke, bagus. Kemudian satu lagi, di sisi dalam pintu ini sudah ditambahkan karet pelindung ya, sehingga ini dapat meminimalisir kebocoran air ya, tidak masuk ke dalam box. Oke, di sini yang saya tambahkan teman-teman adalah switch selector ini ya. Jadi seperti biasa saya menambahkan switch selector. Ini berfungsi untuk mode manual, kemudian off dan auto ya. Pada paket aslinya yang dikirim itu menggunakan saklar on off seperti ini ya. Jadi ketika posisi dia di off di sini di 0 ya, ini mode-nya adalah menggunakan ATS sinkronus ya. Ketika di 0 maka ATS sinkronusnya bekerja. Kemudian ketika mode-nya di 1 atau on, ini ATS sinkronus tidak bekerja ya. Jadi mode-nya berpindah ke PLN sebagai prioritinya ya. Jadi ATS-nya tidak bekerja, mode-nya menjadi PLN ya. Namun dia masih ada arus yang menuju ke relay ini ya teman-teman, relay MY4N ya. Jadi saya berpikiran supaya nanti lebih aman ketika ini ada trouble dan kita akan melakukan maintenance pada modul ATS ini, saya menambahkan switch selector ini ya. Jadi posisi ketika di modenya manual, ini yang tersambung hanya dari PLN menuju ke beban ya. Di sisi bawah sini inputnya dari PLN menuju ke beban saja, tidak masuk ke dalam rangkaian ATS. Jadi seperti ini rekan-rekan modul yang ada di dalam rangkaian ATS ini. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini cukup simpel ya teman-teman. Jadi modul yang digunakan itu hanya ada 2 ya, yaitu modul HVD. Ini tipenya HW631. Oke, kalau kita dekatkan, ya rekan-rekan, terbaca ya. Modul yang digunakan ini adalah modul HVD tipe HW631 versi 300 ya, menggunakan 2 buah. Kemudian ditambahkan lagi 3 buah relay
Ini relaynya adalah relay MY4N ya. Ini relaynya MY4N. Oke, sebentar. Kebetulan saya punya yang sama ini. Pada paket yang terkirim, ini adalah modul HPD 2 buah, kemudian dengan relay LY4N tersebut. Kemudian di sini sebagai tambahan untuk sisi outputnya, saya menggunakan relay LJQX ya, relay LJQX38F. Ini yang menggunakan koilnya 220 ya teman-teman. Jadi sudah langsung nanti inputnya dari PLN ya untuk menghidupkan koilnya. Oke, ini kita pasangkan lagi. Ya, rekan-rekan, karena rencananya ATS ini saya gunakan untuk beban kecil ya, di bawah sampai dengan 2000 watt. Maka ini cukup ya, relay LJQX38F ini. Kalau menurut keterangannya, relay ini sebenarnya mampu sampai dengan 3000 watt ya. Cuman karena ini saya lihat kabelnya sepertinya hanya 2,5 mili ya. Agak khawatir juga kalau beban 3000 continue terus, takut ini panas ya di dalamnya, dan takut nggak kuat ya. Nah, untuk beban-beban besar di atas 5000 ya sebaiknya relaynya ini diganti dengan kontaktor ya, supaya nanti lebih aman. Jadi di sisi kiri ini relay untuk handle output dari PLN, kemudian sisi kanan ini relay untuk menghandle output dari outputnya inverter ya. Kemudian di sini saya juga mengganti terminal inputnya ya, karena yang lama itu kecil ya terminal inputnya. Ini sekarang saya rubah, saya ganti menjadi yang besar ini. Ini ada 2 input ya, yang sebelah kiri ini PLN, yang sebelah tengahnya inverter, kemudian di sisi kanan ini outputnya. Ini saya sedikit lakukan perubahan tempat saja sebenarnya, karena menyesuaikan dengan boxnya. Ini ukurannya memang ngepres ya boxnya, sehingga saya rubah. Ini awalnya di bawah, ini untuk relaynya ada di atas gitu, berbaris 3. Nah, ini di bawahnya. Ini karena tempatnya yang tidak memungkinkan, jadi ini saya rubah di sisi kanan, kemudian relaynya di sebelah kiri, sehingga nanti relay ini yang ini bisa masuk ya. Atau di sini kalau misalnya nanti teman-teman ganti kontaktor juga masih muat ini. 2 kontaktor di sini dan terminal outputnya atau inputnya ada di sebelah. Ya, sekarang kita akan coba melakukan pengujian pada ATS ini teman-teman. Ini untuk output dari ATS ini saya menggunakan lampu 18 watt ini ya. Jadi outputnya hanya 1 buah lampu ini saja. Nanti kita cek ya bersama-sama apakah cahaya dari lampu ini nanti ada jeda atau berkedip ketika ATS ini berpindah. Ya, rekan-rekan, jadi ini input 1 kita anggap input dari PLN ya, input 1, kemudian input 2-nya dari inverter ya. Jadi input 1 di kiri, input 2-nya di sisi kanan ya. Kita on kan catuan dari PLN ya, atau yang masuk ke input 1 ya. Oke, ini posisi input 1 sudah on. Oke, ini posisi masih di off, kita auto ya. Sekarang kita on kan baterai. Ya, baterai di 51,2 volt. Ini inverter belum hidup ya. Kita sekarang on kan dulu inverternya. Ya, karena voltase baterai di atas 51, maka ini jaringan dihandle oleh
PLTS ya. Oke, indikasi lampunya yang menyala di sisi sebelah kanan ya, yang pilot lampnya di PLTS. Oke, sekarang kita akan coba untuk menurunkan voltase baterai. Kita anggap ini beban terpakai sehingga baterainya mulai turun voltasenya sampai di titik settingan untuk perpindahan, yaitu di 48,5 volt. Oke, ini saat ini mode sinkronisasinya sedang bekerja ya. Nanti sampai dia bertemu pasanya ya, baru dia akan berpindah. Ini sekarang masih dihandle oleh PLTS. Oke, nanti teman-teman lihat ya posisi ketika berpindah apakah terjadi kedip. Oke, ini kita coba mulai dari sekarang ya. Ya, ini sudah hampir 5 detik atau 6 detik. Oke, masih belum berpindah teman-teman. Jadi memang proses sinkronisasinya ini terkadang bisa cepat, terkadang bisa lama ya. Tergantung persimpangan pasanya itu. Kalau jauh ya dia mungkin akan lama. Oke, ini mode sinkronisasinya masih terus mencari ya teman-teman, masih belum berpindah. Oke, ini udah hampir 20 detik. Oke, sekarang posisi sudah berpindah ke PLN ya, seperti itu. Kita sekarang akan coba untuk menaikkan voltase baterai sampai di titik perpindahannya di 51 volt ya. Ini di sini lampu sudah off, untuk indikator baterainya sudah naik. Oke, kita lihat ini sudah 5 detik. Sudah 10. 15 detik. Ya, masih terus mencari sinkronisasinya ya teman-teman. Sudah setengah menit ini. Oke, sekitar 30-an detik teman-teman. Dia sekarang posisi sudah berpindah kembali ya ke PLTS. Nah, ketika mode sinkronisasi sudah running teman-teman, ini nanti juga di indikator modul HVD yang sisi atas yang sinkronisasi itu nanti akan suka menyala sejenak gitu ya, lampu indikatornya. Jadi ketika ini berjalan kemudian fasanya bertemu, maka akan men-trigger relay yang ada di atas ini ya, sehingga dia nyala sesaat. Nah, seperti itu. Tapi ini normal ya teman-teman. Jadi beberapa saat ketika dia fasanya bertemu, nah seperti itu nyala. Ini pada mode PLTS maupun mode PLN ya. Ini saat ini sedang on di mode PLTS. Ya, kita uji sekali lagi teman-teman. Nanti tolong perhatikan apakah terjadi kedipan ya, sambil kita lihat berapa detik waktunya perpindahan dari PLTS ke PLN ya. Kita hitung sama-sama sekarang. Oke, kita mulai di sini. Mulai dari ini sudah 6 detik. Tolong rekan-rekan bisa lihat lampunya apakah terjadi kedip ya. Sudah 10-12 detik. Oke, hampir 20 detik.
Tadi 30 detik ya perpindahan dari PLN ke PLTS-nya. Ini sudah oke, sudah 30 detik. Oke, 34 detik teman-teman ya berpindah dari PLTS ke PLN. Namun ini jangan jadi patokan ya, karena voltase PLN dan inverter itu di masing-masing lokasi pasti akan berbeda voltasenya. Nah, itu nanti juga pasti akan berbeda juga waktunya ketika berpindah. Seperti itu ya rekan-rekan. Oke, jadi ya menurut saya cukup bagus alatnya atau ATS-nya ini, ya cukup recommended teman-teman. Oke, satu lagi, ini karena saya tidak punya alat untuk mengukur fasa, ini kita bisa coba tes atau uji dengan cara lain ya teman-teman. Jadi nanti kita akan coba membuat input sumbernya atau sumber inputannya ini dari satu source ya. Ini kan sekarang yang satu dari PLN, yang satu dari inverter yang tentunya akan berbeda fasa. Nah, kita akan coba menggunakan yang sama-sama satu fasa yang sudah sinkron ya, karena satu sumber ya. Kita akan coba nanti dari sama-sama dari PLN seperti apa ya. Oke, saya rubah dulu inputannya. Yang dari inverter sudah kita lepas, sekarang kita akan masukkan yang dari PLN ya. Jadi supaya nanti dua-duanya dari satu sumber. Oke, ini sekarang sudah saya on kan input yang sumber keduanya. Sumber input yang kedua sudah kita on. Ini sama-sama, jadi 1 dan 2 sama-sama satu sumber dari PLN ya. Ketika sumbernya sama, itu di sisi atas modul sinkronisasinya langsung on terus ya. Bisa dilihat di sini sudah tidak mencari lagi persimpangan fasanya ya, karena sudah satu fasa ini, maka dia akan nyala terus. Sekarang kita tinggal rubah voltase baterai ya. Kita coba sekarang naikkan bagaimana ketika berpindah. Oke, ini berpindah, sudah terdengar suara bunyinya. Kita lihat secara indikator lampu pilot lampnya. Sekarang kita turunkan lagi. Oke, jadi karena sudah satu fasa, jadi perpindahannya tidak membutuhkan waktu ya, otomatis akan langsung berpindah. Ini saya coba menggunakan inputnya dari PLN ya. Sekarang kita akan coba inputnya kita rubah dari inverter, apakah modelnya sama seperti ini ya teman-teman. Oke, baik rekan-rekan, sekarang kita akan coba melakukan pengujian yang kedua. Ini kita akan coba dengan sumber arusnya atau sumber tenaganya adalah dari inverter ya. Jadi posisi inputnya 1 dan 2 ini adalah dari satu sumber. Ini dari inverter ya. Ini kita jumper saja ke sini. Sekarang kita akan on-kan inverternya. Ya, sekarang sudah menyala inverter. Jadi seperti ini teman-teman. Modul sinkronisasinya langsung menyala, sama seperti ketika dua sumber ini kita dapatkan dari PLN. Ya, ketika modnya bekerja menggunakan inverter juga sama ya. Jadi memang menurut saya ini sudah cukup mewakili ya, karena kita tidak punya alat osiloskopnya. Jadi memang ini sinkronisasi ini atau perpindahannya itu berdasarkan perbedaan fase, bukan karena timer ya. Sekarang coba kita naikkan voltase di 51. Oke, ini sudah mati dan berpindah, jadi terdengar suaranya. Oke, kita lebih detail lagi mungkin di pilot lampnya ya. Kita coba cek di sini. Oke, sekarang kita coba turunkan voltase baterai. Ya, jadi perpindahannya tidak ada jeda lagi, dan ini juga indikator lampunya tidak ada kedip ya, karena memang ini satu sumber.
Seperti itu ya teman-teman. Baik rekan-rekan sekalian, seperti itu tadi ya review dan pengetesan ATS sinkronus hasil karya dari rekan kita Beli Jaya di Tabanan, Bali ya. Dari hasil pengetesan ini saya pikir alat ini cukup bagus dan cukup recommended untuk digunakan rekan-rekan ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan ATS yang sinkronus, ini tentunya akan lebih membuat aman ya peralatan elektronik di rumah kita. Oke, sukses selalu Beli. Semoga semakin banyak nanti teman-teman kita yang menggunakan ATS ini ya. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan ATS ini, nanti link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi ya. Baik rekan-rekan, saya rasa seperti itu ya yang dapat saya sharing pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala support dan dukungan dari semuanya terhadap channel saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.